Nah, kita sambung lagi ya teman-teman. Sekarang kita ke user PPSPM-nya. Kita masukin user dan passwordnya, kita login. Oke, kode tampilan di PPSPM ini sebenarnya kita mau buat SPM sama catat nomor SP2D-nya. Nah, caranya pertama di SPM, di menu SPM ini, terus kita klik catat, batal, dan hapus SPM. Kita klik aja. Tunggu ya. Nah, terus kita klik catat SPM. Nah, kita klik SPP-nya 01/01/2019. Oke, di sini kan ada keluar dana yang langsung sama yang UP tadi kan yang udah kita rekam. Nah, kita pilih yang langsung dulu aja ya. Kita pilih. Nah, terus kita isi tanggal SPM-nya. Tadi kan tanggalnya sampai tanggal SPM-nya tanggal 16 ya. Tanggal SPP-nya tanggal 16, terus SPM itu harus setelah tanggal SPP. Berarti kita isi di sini tanggal 17 ya, 17 bulan 1 2019. Terus kita pilih simpan. Oke, ini berhasil. Terus kita catat SPM lagi. Kita pilih tanggalnya. Nah, untuk yang UP tadi kita klik juga, kita pilih. Tanggalnya kita pilih juga. Tadi kan tanggal 2 atau tanggal 3. Kita pilih tanggal 4 aja ya. 4 tanggal 1 2019. Oke, terus kita simpan. Udah, setelah kita catat SPM-nya, kita keluar ini, terus kita cetak SPM. Kita klik cetak SPM. Step kedua ya. Kita pilih tanggalnya. Nah, terus kita centang di sini, terus kita proses. Oke, kalau udah keluar ini kita keluarkan aja. Oke, terus keluar. Udah kita cetak, terus kita transfer SPM ke KPPN. Nah, pentingnya kita catat tanggal SPM tadi itu pas kita isi di transfer SPM ke KPPN ini kita butuh tanggal khususnya gitu ya. Tanggal khusus si SPM-nya. Tadi tanggal berapa? 17 bulan 1 2019. Nah, itu tipe suppliernya itu tadi kan penyedia barang dan jasa ya. Terus kontraktual dan non GUP. Nah, di sini 330.000 tadi kita klik transfer, terus transfer. Oke, terus ini lanjut aja. Oke. Udah, ini di minimalis saja ya. Terus yang kedua, satu lagi apa tadi? Tanggal 4 bulan 1 2019. Terus tipe suppliernya Satker kan tadi karena UP, terus non kontraktual, dan karena UP jadi non GUP. Terus kita klik transfer, terus transfer, lanjut. Oke. Nah, terus kembali karena kita udah transfer ke KPPN. Terus selanjutnya adalah catat nomor SP2D. Nomor SP2D di sini di SPM, terus dicatat nomor SP2D-nya. Kita pilih tanggal SPM-nya. Ini aja. Ini kan ada 2. Terus nomor SP2D-nya ini asal aja ya kayaknya, tapi aku ngikutin sama kayak nomor SPM-nya aja, mudah. Terus nah, tanggal SP2D-nya itu kita bikin sama aja kayak tanggal SPM. Nah, tanggal SPM-nya kan
Ini 17/01/2019, yang ini 04/01/2019. Terus kita pilih keduanya, terus kita klik simpan. Dah, karena hilang C ini kita kembali. Setelah catat nomor SP2D, kita load master dulu. Nih, load master. Ini kita klik dua-duanya, terus kita proses load. Oke, terus keluar. Terus kita tinggal transfer data kita ini ke aplikasi Silabi. Di menu utility, dikirim data SPM ke Silabi. Nah, tadi kan bulan Januari tahun 2019, terus klik proses. Oke, proses selesai. Nah, untuk SPM udah sampai di sini aja. Terus kita keluar nih aplikasi. Terus kita masuk lagi ke menu si bendaharanya. Login ya. Terus di bendahara pengeluaran. Tapi biasanya kan karena kita belum masuk tadi data SP2D-nya, kita menu di utility dulu. Terus terima data SPM. Di filenya tadi kan, di aplikasi SAS yang ini. Itu kan tadi kan kita harus ingat ya di mana kita simpan si kirim data ke KPPN-nya. Di situ juga kita harus kirim data ke aplikasi Silabi ya, tadi yang di menu PPSPM. Terus kita pilih datanya yang ini, terus load. Kita klik load. Terus ini udah masuk Sapker bulan, kita proses aja. Ini ya. Ini apa nih? Oh, ini ada yang double kita iya aja. Oke, proses selesai, tutup. Nah, sekarang kita kan mau rekam transaksi di aplikasi Silabinya. Yang pertama kita rekam dulu transaksi si UP-nya tadi kan. Nah, kita klik rekam. Kita pilih SPM UP kan tadi. Nah, kita pilih. Terus SPM UP tanggal ini. Kliknya satu aja ya. Yang ini kita klik satu. Terus kita pilih. Tanggal bukunya disesuaikan aja. Tahunnya 2019. Oke. Terus simpan. Transaksi berhasil disimpan. Kita lihat transaksinya. Oh, ini kan transaksinya kan urut sesuai tanggal ya. Nah, kita lihat nih. Nomor SPD yang 12 udah masuk ya 50 juta yang ini. Oke, nah selanjutnya kita rekam untuk SP2D yang LS tadi. Itu kita pilih di nomor 26 SPM LS pihak ketiga. Kita pilih. Nah, sini udah ada ya yang 330 tadi. Sama potong-potongannya udah ada juga. Jadi bersihnya 255.500. Terus kita pilih tanggal bukunya. Kalau bisa tanggal buku sih kayak sama aja ya sama tanggal SP2D-nya. Tanggal berapa tuh? 17 bulan 1 tahun 2019. Terus kita klik simpan. Oke, transaksi berhasil disimpan. Kita lihat lagi tanggal 17 tadi ya. Tanggal 17 ini. Yang ini ya. SPMLS nomor SP2D nomor 13. 255.500. Nah, terus karena kan ada yang transaksi pakai UP. Jadi kalau transaksi yang pakai UP itu stepnya itu pakai RUH kwitansi dulu. Nih di sini ya, kita rekam kwitansinya dulu. Klik RUH kwitansi. Terus kita rekam. Caranya itu non KKP, proses.
kegiatan 1701 011 kalau nggak salah, 011 nih. Ini proses aja. Nah, di sini kan kita ada bisa lihat yang mana yang udah ada realisasinya, yang sama yang belum ada realisasinya. Jadi kita pilih belanja bahan aja ya. Belanja bahan misalnya 200.000, misalnya kayak beli ATK gitu ya. Kita contohin aja beli ATK yang mudah aja gitu. 200.000, berarti kan tambah PPN nya 220.000. Oke, enter. Terus proses. Nah, udah proses, nomor buktinya 007, terus ini 007 aja kayaknya. Kita isi. Terus untuk pembayaran pembelian ketika gitu ya, serah kota Jakarta Pusat, tanggalnya 2019 tetap ya. Kita isi misalnya tanggal 18/01/2019 gitu. Oke, terus perusahaan penerimanya misalnya PT Kana itu ya. Nama penerimanya si penerima si PT Kana ini siapa? Misalnya pemiliknya si Kana gitu ya. PWP nya kita isi. Ini PPK nya juga udah terisi, terus penerima barangnya kita gitu ya. Terus kita klik di pajaknya. Nah, kita isi PPN nya berapa? 200.000. 20.000 ya tadi. Ya 20.000, sorry ya. Terus karena ATK tadi PPh pasal 22 ya. 1,5% berapa tuh? 1,5% kali 200.000. 3.000 berarti ya. 3.000. Kita anggap aja lah ada gitu ya. Oke, terus klik simpan. Data pajak Anda oke. Yes. Oke. Nah, keluar nih kan pembelian ATK. Terus karena kita kwitansinya udah kita rekam, kita keluar nih. Terus masuk lagi ke bendara pengeluaran. Kita masuk ke ROH transaksi. Kita rekam. Terus kita kan membayar nih. Ya, kita lihat kodenya dulu, aku udah lupa. Transaksi UP transfer 32. Kita kan mau bayar pakai UP kan, tapi kita nggak ada UP tunai. Jadi kalau kita mau ada UP tunai kita pakai PU Bank dulu. Tapi ini kita nggak mau ribet ya. Jadi kita pakai ini transaksi UP yang transfer. Tapi itu tergantung di soal kita juga nanti ya. Tapi ini ya udah kita transfer aja, jadi nggak usah pakai PU Bank lagi. Kita pilih transfer, terus ini langsung keluar nih kwitansinya. Langsung kita pilih pembelian ATK 220.000. Pilih. Terus tanggal bukunya kita samain aja ya, tanggal 18. Ini 2021 kok. 2019 kita pilihnya. Tanggal 18. Oke. Kita pilih rekeningnya. Ini. Terus kita simpan. Oke, transaksi berhasil disimpan tanggal 18. Tanggal 18 nih. Nah, terus kita rekam lagi untuk kita pajaknya kan. Kalau pajak aku lupa. Kalau pajak 9 ya, pungut pajak. Rekam, terus kodenya 9. Pungut pajak 9, pilih. Terus pilih dua-duanya, yang PPN sama PPh nya. Simpan. Hasil disimpan. Oke. Nah, kita lihat. Udah masuk ya, 220.000. Kayaknya ini pajaknya harus satu persatu deh. Sorry aku lupa. Masuk kemana ya?
tadi salah tanggalnya. Oke, kita rekam ulang aja ya. Pokok pajak, pilih. Udah nggak ada lagi. Oh, tanggalnya 2021 cuy. Anjir, aku salah berarti. Karena aku salah, udahlah di skip aja. Terus kita rekam lagi, kita setor pajaknya ya. Itu jangan sampai salah kayak aku tadi ya. Ini tanggalnya seharusnya tanggal 2019 gitu. 18 2019. Tanggalnya jangan sampai salah kayak tadi. Oke, ini kita simpan aja. Oh, ini harus kita isi 3. Simpan aja. Ini kode NTPN sama NTB-nya tuh kalau seingatku dulu pas kita belajar bendahara tuh penaben itu di soalnya dikasih tahu ya biasanya NTB sama NTPN-nya. Ini kita asal aja lah ya. Cepet. Oke, udah. Nah, ini kan ya nih saldo kas kita kan berkurang nih, jadinya 99.780. Seharusnya kan kita tadi 100 juta ya UP-nya. Ya, karena 50 yang aku rekam pas latihan kemarin sama 50 tadi pas UP tadi. Jadi, untuk kita rekam TUP-nya, maka kita harus buat RUH DRPP dulu. Periode 2019. Nah, di sini ada kita rekam lagi ya. Kita rekam nomor 2 berarti nomor 2 tanggal 20 bulan 1 2019 itu. Oke. Jenisnya GUP, jabatnya Turgana. Ini jenis mana ada? Terus tambah. Oh, nggak ada ya. Oh, ini pas di tanggal ini kita kliknya yang ini ya guys. Terus kita pilih. Oke, jadi ada semua. Terus ini tambah, baru keluar. Oke, terus kita pilih. Jangan lupa tadi pas di tanggal kita klik titik 3. Kita klik ini, pilih, terus kita tambah. Tadi udah kita pilih, oke, pilih. Oke, batal. Nah, di sini sampai totalnya itu 220.000 ya. Terus kita simpan. Data DRPP tersimpan. Oke, yang ini ya. Terus yang 220.000 ini kita kirim datanya. Udah bentuknya DRPP. Nah, karena kita mau buat SPP TUP-nya, kita balik lagi tadi ke untuk rekam SPP berarti PPK kan. Nah, kita login lagi pakai PPK. Opsi PPK. Kok bisa? PPK login. Oke, di SPP-nya kita rekam RUH SPP lagi. Terus rekam, enter. Terus jenis SPM-nya itu ganti UP yang nomor 5 ini. Jenis SPP-nya itu sama tadi, itu sesuai sama tanggal DRPP-nya kalau nggak salah, berarti tanggal 19 bulan 1 2019. Oke, ini enter aja. Enter, DRPP-nya pilih. Terus tadi kita simpannya di menu DRPP ya. Nah, yang mana yang bawah pastinya. Yang nomor 2 DRPP-nya kan tadi kan. Terus kita klik OK. Kita enter. Ini jadi GUP ya, nomor 3. GUP pengganti UP yang sifat pembayarannya ya. Terus enter lagi. Terus enter aja. Suppliernya itu pasti dibebankan pada UP yang kedua aja. Pokoknya kita pilih salah satu aja. Kok
enter. Berarti kode bendaharanya kita pilih ini untuk TUP Januari, GUP ya, GUP Januari. Oke, kembali. Oke, akunnya kembali. Oke. Oh, sorry. Simpan. Jadi sebenarnya itu kan kita harus buat GOP itu setelah kita 50% ya. Aku salah. Jadi itu kayak sebagai contoh aja kita cara kita buat SPP TUP-nya ya. Ini berhasil kerekam nggak? Kita SPP tanggal 19. Nah, tapi ada nih. Ya udahlah ya, lanjut. SPP-nya proses 220.000. Walaupun secara sistematika itu biasanya kan setelah 50% UP-nya kepake. Ya, nggak apa-apa. Kita rekam aja ini untuk contoh aja ya. Terus kita kembali ya. Terus kita masuk ke menu PPSPM, jangan lupa. Karena kita udah cetak SPP-nya, kita masuk ke menu PPSPM-nya untuk bikin SP2D. Ya, caranya sama kayak tadi. PPSPM login. Terus kita pilih SPM, catat. Terus kita pilih catat SPM yang 120.000 ini ya. Kita klik pilih. Ingat, tanggal SPM itu setelah tanggal SPP-nya, itu tanggal 20 bulan 1 2019. Oke, kita klik simpan. Sudah itu kita cetak SPM-nya. Ini kayak biasa ya. Kita proses. Oke, kembali. Terus di keluar menu utility, transfer SPM ke KPPN. Itu tanggal berapa tadi ayo? 20 ya. 20/01/2019. Satker, non kontraktual dan GUP. Karena tadi kita rekam transaksi GUP kan. Terus transfer, klik transfer, lanjut. Oke. Nah, adikannya udah terbentuk, kita kembali. Terus catat nomor SP2D-nya. SP2D sama kayak tanggal SPM-nya. Ini nah, kita catat nomor SP2D-nya 14. Nah, tanggal SP2D-nya 01. Pilih, simpan lagi. Oke, kembali. Terus load master ya. Ini kita klik aja proses load. Oke, keluar. Terus di utility kirim data SPM ke Silabi. Ini harus ya, jangan di skip proses. Oke, selesai. Kita buka di aplikasi Silabinya di bendahara pengeluaran, terus RUH transaksi. Terus kita rekam ya guys, rekam untuk TUP-nya, transaksi GUP lah, nanti SPM GUP nomor 11 ya. Kita klik pilih. Nah, langsung ada nih 220. Kita klik pilih lagi, pilih. Oke, pilih. Tanggalnya sama aja ya, bikin 2019 20. Oh, tanggal merah, jadi tanggalnya. Oke, kita klik simpan. Tada, UP kita udah balik lagi jadi 100 juta. Oke, kalau ini udah selesai, kita keluar. Di menu bendahara pengeluaran kita posting ya transaksinya, terus klik DIPA Karwasnya, posting.
Oke, kalau posting selesai, oke, keluar. Kita lihat di cetak bukunya dulu. Kalau misalnya kita mau lihat ya, jenis laporannya apa nih, BKU misalnya, pilih nih, kayaknya siapa nih, BPP, aku udah lupa nih siapa, udah tayang terus. Nah, keluar deh transaksi-transaksi yang udah kita catat tadi di ruang transaksi ya. Nah, gimana sih cara bikin LPJ nya? Kita bikin dulu berita acara, terus kita KPA nya siapa nih, nah, terus kita rekam, jenisnya berita acara dan rekonsiliasi yang 3 ya, tahunnya bulannya Januari 2019. Hitung saldo. Oke, saldonya 100 juta, nomor BA nya 2 ya. Tanggal BA nya 31/01/2019. Uang di brankas nggak ada, 0. Saldo rekening kita klik di sini 31/12/2019, saldonya 100 juta ya, juta. Oke, saldo UP UAKPA-nya itu berarti sama ya kayak saldo UP kita, 100 juta. Oke, simpan. Oh, berarti kan udah ada nih, karena bentar ya, kita hapus dulu berarti ya. Hapus ya, rekam lagi ya, simpan. Oke, BA nya kesimpan, terus kita klik cetak. Keluar ya, gitu kita keluar, terus kita keluar, kita cetak LPJ. LPJ terus bulan Januari tayang. Yeay, sudah selesai ya. Terus kita keluar, jadi udah selesai nih. Keluar lagi, keluar lagi, udah keluar. Biasa sih kalau misalnya nanti pas kita klik di berita acara, salah tekan. Saya kita klik di berita acara ini, bentar ya, kita rekam baru, terus misalnya jenis BA nya nih, sebentar. Misalnya di sini pas kita klik titik 3 di saldo rekeningnya, nggak ada rekeningnya sama sekali, otomatis kita tuh harus rekam ulang ya. Seandainya nggak ada nih, di referensi di rekening bendahara. Oke, jadi kita rekamnya di sini. Kita klik rekam, jenis rekeningnya rekening bendahara pengeluaran, apa terserah kita gitu. Bendahara pengeluaran, nomor rekeningnya kita isi semuanya, terus baru simpan dan segala macam gitu ya. Nanti baru kita isi kayak tadi. Terus apalagi ya, udah segitu aja. Udah, sekian, terima kasih teman-teman.